Bang Hensat, karena koalisi sudah langsing, kalau berkurang lagi apalah, makin kurus lagi ya. Nah ini bagaimana untuk bacawa pres? Ngambil dari P3 atau tadi sosok-sosok populer sempat saya putarkan? Gini, PDI Perjuangan biasanya ambil sosok populer yang sosok ini tidak punya potensi untuk melawan jagoannya di periode kedua. Tidak nyapres begitu? Ya, nggak nyapres. Itu makanya ada Pak JK yang cuma sekali, kemudian ada kayak Ma'ruf ya. Jadi kalau nanti Mas Sandi mau kepilih, dari si hari-hari ini nih, Mas Owi harus sudah deklarasi bahwa di periode kedua nanti Sandi Uno dijamin tidak akan maju melawan jagoannya PDI Perjuangan. Misalnya, siapa sih yang bisa menjamin? Misalnya PDI Perjuangannya menang ya, gitu. Nah itu kan nggak tahu tuh, tapi maksud saya kalau dari sejarahnya Ibu Mega biasanya begitu. Justru yang menarik tadi pernyataannya Pak Jokowi itu, Cak. Itu ultimate pertanyaannya Pak Jokowi itu akan begitu terus nanti sampai Pilpres ya. Bahwa dia akan netral. Seperti seolah-olah ya, bukan seolah-olah lah. Seperti halnya harapan dia tuh negarawan, jadi tidak terlihat dia dukung kemana. Jadi kita nggak bisa lihat tuh. Padahal kalau paling mudah mendebak Pak Jokowi itu lihat aja relawannya. Relawannya dukung siapa itu biasanya kemauan Pak Jokowi tuh. Jadi kalau dia kemudian berdiri di tengah, ya itu patut dipertanyakan. Walaupun begini, Cak, Pak Jokowi itu punya kesempatan jadi presiden paling demokratis. Kenapa? Karena kepuasan Pak Jokowi kan tinggi nih, kepuasan rakyat pada Pak Jokowi ini tinggi. Approval ratingnya tuh tinggi. Memang kalau di hasil survei Kedai Kopi kan dari sisi infrastruktur sama bansos. Tapi kalau dia tambahkan lagi dari sisi demokrasi, bahwa yang selama ini katanya demokrasi di bawah Pak Jokowi itu turun, begitu masuk ke ranah pemilu, dengan menggunakan rating approval rating yang tinggi, dia tegak lurus terhadap demokrasi dan dia memang tidak ingin mendukung siapa-siapa secara nyata dan tegas, itu akan bagus banget. Nah ini menurut saya pribadi ya perlu diyakinkan memang dari pernyataan Pak Jokowi tadi. Karena kan Pak Jokowi itu biasanya ngomong apa nanti hasilnya apa gitu ya. Nah ini dia bilang nih, ini urusan parpol berkali-kali itu. Ini kan perlu berkali-kali juga emang untuk minimal meyakinkan Henry Satrio lah. Kalau memang apa yang dikatakan Pak Jokowi ini benar nih, bahwa ini emang urusan parpol. Kenapa saya terus mempertanyakan? Karena parpol-parpolnya yang bergabung ke Prabowo tuh berkali-kali bilang kita tegak lurus sama Pak Jokowi. Ini siapa yang mau percaya kalau kemudian parpol-parpol ini bergabung Pak Prabowo kalau nggak ada restu Pak Jokowi. Betul. Karena berkali-kali udah ngomong begitu. Ya, kita kembali lagi ke bacawa pres ya. Biasanya karena mengingat P3 ini kan sudah bergabung sejak lama dengan PDIP. Biasanya kalau Besti, apa kata Besti itu nurut. Tapi tampaknya nama Sandi Uno yang didorong-dorong belum digubris, ini apa jangan-jangan pindah juga nih P3. Bagaimana? Ya, itu butuh proses politik ya untuk meyakinkan PDIP, ketum PDIP menerima Pak Sandi sebagai pasangan Pak Ganjar. Nah, apakah pindah ke lain hati sampai saat ini tidak terbesit sedikit pun pikiran untuk berpaling? Belum? Tidak. Karena mengusung Pak Ganjar itu keputusan mutlak Rapimnas kelima di Jogja. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh Rapimnas. Terbukti Rapimnas ke-6 ternyata tidak membatalkan hasil Rapimnas yang kelima. Harusnya kan ada peluang untuk membatalkan, tetapi tidak. Artinya apa? Kami komitmen P3 ketika sudah berkoalisi menentukan sikap itu tidak akan berubah. Dan sebagaimana keputusan Rapimnas yang menentukan itu para ketua umum partai. Yakni Ibu Megawati selaku ketua umum PDIP, Pak Mardiono sebagai PLT ketum P3, dan juga Pak Haritano sebagai ketum Perindo dan juga Pak Oso sebagai ketum Hanura. Tapi dalam konteks P3 dengan PDI itu yang berbicara yang menentukan adalah Bu Megawati dengan Pak Mardiono. Kalau yang bicara di luar dua beliau itu, ya itu kan bukan sebuah keputusan yang layak harus
diikuti karena keputusan itu dari ketua umum partai nanti. Kalau statement dari ketua umum partai itulah sebenarnya sikap partai. Oke, Bang Deddy, ini kalau ibaratnya kita uji kompetensi dari P3 untuk loyal dengan PDIP nggak usah diragukan, dari statement ini juga nggak akan terpikirkan untuk pindah. Masa tidak diperhitungkan? Ini juga calon yang diusung atau didorong oleh P3 ini kan juga nggak main-main ini, Pak Sandi ini. Masa koalisi dari Langsing benar-benar jadi kurus kering seperti apa ini, Bang Deddy? Ya, kita kurus kering lah. Kan kemarin yang kumpul 4 itu kan cuma, yang Langsing cuma Pak Zul, yang lain kan agak berat badannya agak bagus-bagus itu. Sementara kan Pak Ganjar kan kurus kering tuh kan, kutilang tuh, kurus tinggi langsing. Nah, saya kira nggak usah lah berandai-andai ya, karena siapapun calon wakil presiden itu pasti konsensus bersama. Ya, apakah Pak Sandi tidak diperhitungkan? Nah, itu kan menurut saya pernyataan yang sembrono. Kata siapa nggak diperhitungkan? Dan saya juga ingin membantah apa yang disampaikan Bung Hensat tadi. Tidak pernah kita mempertimbangkan bahwa yang kedua tidak akan maju. Nggak juga lah. Ya, waktu Ibu Mega menjadi presiden kan yang dipilih Pak Hamzahas. Gitu ya. Bahkan beliau dengan sangat terbuka ketika mau masuk pemilu 2004 waktu itu, beliau menanyakan kepada Pak Yusril, kepada Pak Hamzah, bahkan kepada Pak SBY mau maju apa tidak gitu. Jadi tidak pernah terbersit di kita bahwa wakil nanti Pak Ganjar tuh harus yang tidak jadi potensial lawan pemilu berikutnya, enggak. Kejadian Pak JK dan Pak Ma'ruf Amin itu kan kita semua tahu konteks dan dinamikanya gitu. Ya, itu sesuatu yang sangat gamblang kalau kita ada pada waktu itu 2014. Bagaimana memang kita membutuhkan figur Pak JK ya, yang sudah berpengalaman di tingkat internasional gitu ya, dengan Pak Jokowi yang baru dari Solo dan baru 2 tahun jadi gubernur DKI. Itu kan perhitungannya kita pada waktu Bu Mega pada waktu itu kan itu. Lalu bagaimana Pak Ma'ruf Amin kita diajak oleh Bu Mega dan Pak Jokowi untuk meminimalkan benturan di antara masyarakat, antara kelompok yang membawa-bawa agama, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada itu rumusnya bahwa Pak yang muda nggak mungkin karena takut jadi ancaman pemilu berikutnya. Saya kira tidak seperti itu. Oke, Bang Hensat, terakhir, ini kan politik dinamis ya. Apa mungkin bahwa koalisi yang Langsing ini akan membesar seiring berjalan dengan waktu? Ganjar gabung bersama dengan Anies, oh ini kan makin besar ya, mungkin nggak? Iya, kalau politik per hari ini selama belum ditetapkan KPU masih koma, belum ada yang titik. Oke. Gitu ya, jadi sama juga apakah partai Mas Owi ini akan tetap di PDI Perjuangan atau akan pindah atau justru berhasil menarik teman-teman lamanya bergabung ke PDI Perjuangan, kan itu mungkin juga. Sama seperti misalnya tadi Caca bilang apakah akan muncul Anies Ganjar atau lainnya melawan Prabowo siapa gitu ya. Ya itu kan semua tergantung partai politik tuh. Kalau kata Pak Jokowi itu urusan partai politik lah. Tapi yang harusnya kita bisa harapkan dari sosok seorang Jokowi itu bagaimana dia menjaga demokrasi sih. Bagaimana cawe-cawe yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi itu kemudian diterjemahkan memang untuk meluruskan demokrasi di Indonesia dan mewujudkan pemilu yang adil sehingga menempatkan dirinya dan keluarganya berada dalam tatanan ranah di tengah sebagai sosok yang memang nanti bisa dicatat sejarah sebagai tokoh demokrasi yang luar biasa dengan approval rating yang tinggi dari masyarakat. Terima kasih Bang Hensat, Mas Owi terima kasih, Bang Deddy Sitorus terima kasih. Kalau ditanya memang statement hari ini masih slow-slow saja. Tapi itu kan di depan layar, di balik layar kita tidak tahu manuver apa yang dilakukan oleh koalisi Ganjar Pranowo. Kita tunggu nanti gejala-gejalanya seperti apa di hari-hari kemudian.